Keuangan berganti. Sri Mulyani turun, Purbaya Yudi Sadewa naik. Tapi pertanyaannya bukan soal siapa lebih pintar. Pertanyaannya, apakah mereka paham bahwa ekonomi Indonesia tak akan pernah sustain selama korupsi jadi sistem? Sri Mulyani disebut sebagai Menteri Keuangan seumur hidup. Tapi kegagalan utamanya bukan soal teknis fiskal. Ia gagal memahami bahwa angka pertumbuhan ekonomi tidak berarti apa-apa kalau indeks persepsi korupsi kita stagnan di angka 37. Katakanlah Sri Mulyani sadar. Tapi ia tidak mampu melawan politik uang dan state capture. Ia membiarkan APBN jadi alat kompromi politik, bukan alat pembangunan berkeadilan. Dan selama itu terjadi, pertumbuhan ekonomi hanya jadi angka di layar, bukan kesejahteraan nyata. Purbaya datang dengan gaya yang lebih populis. Ia bilang tak akan tambah surat utang negara, San. Akan fokus pada makan bergizi dan pembangunan rumah. Tapi pertanyaannya, apakah ia paham bahwa musuh utamanya bukan defisit, tapi korupsi politik? Selama indeks persepsi korupsi masih di bawah 50, semua janji akan jadi omon-omon. Karena uang negara akan terus bocor ke elit, ke proyek fiktif, ke kompromi politik. Dan Purbaya, kalau tak berani melawan itu, akan jadi pengelola angka, bukan pengubah sistem. Menteri Keuangan harus jadi penjaga moral fiskal. Harus berani bilang, tidak, ke proyek titipan. Harus berani audit belanja politik. Harus dorong reformasi pajak yang adil, bukan sekadar menaikkan tarif. Dan yang paling penting, harus bicara soal korupsi, bukan hanya soal inflasi. Purbaya punya peluang. Tapi kalau ia hanya bicara angka dan tidak bicara sistem, maka ia akan gagal seperti pendahulunya. Karena ekonomi Indonesia bukan ruwet karena teknis, tapi karena politik uang dan korupsi yang dilembagakan. Dan itu hanya bisa dilawan dengan keberanian, bukan dengan retorika.